Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadi. Dalam tugas mata kuliah Theory of Computation ini yaitu akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Penerapan Teori Graf untuk Menyelesaikan Masalah Minimum Spanning Tree atau disingkat MST menggunakan algoritma klasikal. Penulisnya yaitu Sweditya Rizky dan diterbitkan jurnal ini tahun 2012. Jurnal ini terindeks yaitu Google Scholar, Sinta, DOAJ, Base, IP, dan Crossref. Dan dalam teori of computation ini dalam paper ini terdapat teori graf. Latar belakang penelitian ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Teknologi komputer sendiri pembuatannya sebagian besar menggunakan logika matematika yang sampai saat ini terus berkembang pesat. Graf juga mempunyai banyak manfaat untuk optimasi dalam membangun jalan raya, rel kereta api, desain jaringan komunikasi, dan lain-lain. Direpresentasikan ke dalam graf yaitu dengan menyatakan kota-kota sebagai titik atau node atau vertex, jalan raya sebagai garis atau edge, dan biaya pembangunan jalan raya sebagai bobot dalam graf. Permasalahan yang ada direpresentasikan dalam suatu graf, kemudian dicari pohon merentang minimum menggunakan algoritma klasikal. Tujuan penelitian ini adalah memberikan suatu solusi untuk mendeskripsikan permasalahan transportasi dan desain jaringan komunikasi ke dalam suatu graf lengkap. Metode penelitian yaitu mengambil tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu teori graf. Definisi graf secara matematis adalah sebagai pasangan himpunan sejumlah simpul atau vertex dan himpunan sisi. Pertama yaitu graf lengkap. Adalah graf sederhana yang setiap titiknya mempunyai sisi ke semua titik lainnya, atau graf yang setiap titiknya saling bertetangga. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n sebuah titik adalah n dikali n dikurangi 1 dibagi 2. Yang kedua, graf berbobot. Menurut Munir, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Bobot pada setiap sisi dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh atau biaya instalasi dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lainnya dalam jaringan komputer, atau biaya pembangunan jalan raya antara dua buah kota. Selanjutnya yaitu sirkuit. Sirkuit menurut Munir yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, nah ini yang disebut dengan sirkuit atau siklus. Dalam graf yaitu terdapat namanya yaitu pohon, ya. Adalah graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ada juga yang namanya pohon merentang. Misalkan Z graf terdapat terhubung, ya. Misalkan Z graf terhubung, pohon T dikatakan spanning tree dari Z jika T adalah subgraf dari Z yang memuat semua titiknya. Selanjutnya yaitu minimum spanning tree atau MST. Jika G merupakan graf berbobot, maka bobot pohon merentang T1 atau T2 didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T1 atau T2. Di antara pohon merentang yang ada pada Z, yang paling penting adalah pohon merentang dengan bobot minimum. Pohon merentang dengan bobot minimum ini disebut dengan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree, disingkat MST. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu algoritma klasikal.
Adapun langkah-langkah algoritma klasikal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urutkan atau sorting biaya bobot atau bobot setiap sisi dari biaya yang terkecil ke biaya terbesar. Langkah yang kedua, kemudian pilih sisi terkecil dan pasang ke dalam pohon. Langkah ketiga, cek apakah jumlah E sama dengan V dikurangi 1. Jika tidak, ke langkah 4. Jika iya, stop. Langkah keempat, pilih sisi berikutnya dari sorting. Langkah kelima, cek apakah pemasangan sisi tersebut menyebabkan sirkuit. Jika tidak, masuk sisi ke dalam pohon dan ke langkah 6. Jika iya, ke langkah 7. Langkah ke-6, kembali ke langkah 3. Langkah ke-7, buang sisi pada langkah 5 dan kembali ke langkah 4. Hasil dan pembahasan. Input program berupa jumlah vertex atau titik. Dari jumlah vertex tersebut dibangkitkan bobot atau biaya tiap sisi untuk suatu graf lengkap. Kemudian data tersebut diurutkan berdasarkan bobot atau biaya terkecil dan kemudian diperoleh solusi optimal MST. Sebagai contoh, angka akan dibangkitkan data secara acak dengan jumlah vertex 10. Nah, ini vertexnya 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, 8, 9, 10. Nah, ini dinamakan vertex atau simpul. Dari 10 vertex tersebut dihubungkan setiap graf lengkap sehingga mempunyai sisi sebanyak 45. Nah, ini X-nya atau sisinya yaitu 45. Kemudian dari graf lengkap tersebut dibangkitkan biaya bobot secara acak untuk masing-masing sisi dengan nilai yang bervariasi. Berikut ini hasil simulasi data dari 10 vertex. Nah, ini biaya atau bobotnya. Nah, ini masing-masing sisi. Selanjutnya itu proses pengurutan data berdasarkan bobot atau biaya. Setelah proses pengurutan data, sisi dipasang satu persatu ke dalam pohon, dimulai dari bobot biaya yang terendah sampai memenuhi MST. Dengan proses akan berhenti jika jumlah sisi sama dengan simpul dikurangi 1 atau vertex dikurangi 1. Nah, ini data sudah disorting ya berdasarkan biaya yang terkecil ya, sampai biaya yang terbesar. Ini 96. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pemasangan sisi ke dalam pohon adalah sebagai berikut. Langkah pertama, pasang sisi dari simpul 3 ke 9. Langkah kedua, pasang sisi dari simpul 6 ke 9. Langkah ketiga, pasang sisi dari simpul 8 ke 10. Langkah keempat, pasang sisi dari vertex 5 ke 8. Langkah kelima, pasang sisi dari simpul 1 ke 2. Langkah keenam, pasang sisi dari simpul 2 ke 3. Langkah ketujuh, pasang sisi dari vertex atau node 6 ke 10. Langkah ke 8, sisi dari vertex 3 ke 6 tidak boleh dipasangkan karena yaitu membentuk sirkuit. Angka 9, pasang sisi dari vertex 4 ke 6. Angka ke-10, pasang X dari vertex 4 ke 7. Yang ke-11, karena jumlah sisi sama dengan vertex 1, maka proses pemasangan sisi telah selesai. Maka dihasilkan tabel. Nah, ini tabel sebelah kiri yaitu dinamakan solusi optimal MST menggunakan algoritma klasikal. Dari tabel di samping kiri ini tersebut didapat solusi optimal dari MST dengan total bobot biayanya yaitu 100.
Nah, tabel yang ke kanan, tabel yang sebelah kanan yaitu dinamakan solusi SMT tanpa menggunakan algoritma. Nah, dari tabel ini yaitu solusi MST tanpa menggunakan algoritma didapat bobot biaya yaitu 433. Dari dua tabel tersebut nilainya dapat disimpulkan bahwa algoritma Kruskal dapat digunakan untuk mencari solusi optimal MST, bahkan nilai yang didapatkan jauh lebih minimum dibandingkan dengan solusi yang tidak menggunakan algoritma. Maka dari keseluruhan dalam penelitian ini dapat disimpulkan data yang digunakan untuk contoh simulasi di atas hanya data dengan jumlah 10 vertex atau 10 simpul, sedangkan untuk jumlah vertex atau simpul lebih dari 10 bisa menggunakan program komputasi yang diisi menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ sehingga akan lebih mengefisienkan waktu perhitungan. Program komputasi ini juga nantinya dapat dikembangkan untuk MST dengan algoritma yang lain ataupun dengan memodifikasi algoritma Kruskal untuk aplikasi graf lainnya. Demikian ya, sekian dan terima kasih dari pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.